Oke, kembali lagi di Ruang Ruang Ngobrol. Ngobrol. Nah, kali ini kita akan bahas apa? Bahas film Indonesia ya, film Indonesia. Dua. Dua film Indonesia Kita yang bahasnya dua-dua. ya dua film Indonesia yang punya tema yang mirip, yaitu tema keluarga. Yang kebetulan walaupun istilah temanya terdengar cukup sederhana, tapi storytellingnya cukup impactful lah. Impactnya cukup kerasa bagi para penonton. Apa? Nah, Keluarga Cemara? Bukan. Tapi film NKCTHI dan nanti kita cerita tentang hari ini dan cinta pertama, kedua dan ketiga. Oke, kenapa kami membandingkannya dua aja, karena pertama temanya sama-sama keluarga, kan ada masalah internal di keluarganya. Cuma mungkin apa yang membedakan satu film ini dengan yang lain adalah yang satunya ini NKCTHI itu tuh konteks waktunya luas banget. Dia tidak terpaut waktu kejadian apapun. Sementara cinta pertama, kedua, ketiga ini terpaut konteks pandemi. Jadi istilahnya kalau NKCTHI ini film tentang keluarga yang punya masalah, ya itu aja. Tapi kalau cinta pertama, kedua, dan ketiga udah ada masalah keluarga, ada pandemi. Jadi susah nyari duit, susah bayar listrik, susah ini itulah. Untuk kita yang hidup di zaman ini ya, lebih relatable. Iya, film cinta pertama, kedua, ketiga itu akan menjadi sebuah film penanda zaman. Satu lagi, judulnya sama-sama ribet. Iya. Panjang banget loh nyebut judulnya. Ya cinta pertama, kita ganti ya, NKCTHI dan cinta pertama. Oke. Cinta pertama ini akan jadi, kalau buat saya dan Mas Dari itu akan menjadi sebuah penanda zaman karena film penanda zaman. Karena apa ya? Mungkin beberapa puluh tahun lalu, beberapa puluh tahun yang akan datang, ketika kita lihat film ini kayak iya ya, zaman pandemi itu susah. Sama kayak ini jauh ya ngebandinginnya. Sama kayak film G30S ya. Iya. Itu kan film penanda zaman juga. Iya. Ya. Ketika kita nonton itu kita keinget itu. Ya aku nggak ingat sih, aku lihat tahun 90. Enggak, maksudku ya, orang lain. Iya. Kalau ini kita keinget pandemi. Iya. Jadi ada film-film yang kayak gini kali ya. Iya, film-film penanda zaman. Penanda zaman itu. Nah, tapi NKCTHI itu kita kan ini film sempat tayang di bioskop, tapi kami kebetulan lagi sibuk banget pas itu, nggak sempat nonton. Akhirnya pas tayang di OTT di Netflix, baru kami nonton. Baru pas aku coba nonton NKCTHI dulu, malah Mas Jojo. Ayo dibareng kayak wae bahasanya. Iya. Karena emang apa ya, bahasanya semirip itu, bukan semirip ya, nafasnya sama. Nafasnya tuh nafas bagaimana punya keluarga itu ribet. Iya, dan gimana keribetan masalah internal di keluarga itu untuk diselesaikan. Ada banyak trauma yang harus dihadapin gitu kan. Mirip banget pokoknya. Yang bedanya kemudian kalau NKCTHI itu lebih dramatis. Lebih dramatis banget, bener-bener didramatisir. Nah, kalau cinta pertama itu dia lebih realis, membumi. Jadi kita nontonnya tuh nggak baper, tapi iya ya, ini aku banget. Iya. Gitu. Kalau NKCTHI itu cenderung lebih bikin baper. Iya nggak sih? Iya, sih. Saya juga cukup nggak cukup baper, bisa cukup relate dengan beberapa case kayak gitu. Karena terutama case-nya tuh terutama soal soal mungkin perasaan orang tua yang takut kehilangan anaknya, jadi secara nggak langsung jadi agak mengekang seperti itu ya. Tiap orang case-nya beda-beda lah NKCTHI. Dan waktu film ini rilis ini kan banyak orang yang tombolnya tuh kepencet gitu nonton NKCTHI. Banyak banget. Banyak yang tombolnya kepencet. Makanya filmnya pas rilis tuh laku banget. Entah itu tombolnya itu kepencet karena dia merasa dia sebagai siapa? Entah sebagai bapak, sebagai awan, sebagai siapa? Iya. Sebagai Kale mungkin. Karena semua punya rasa relate kita lebih ke kalau ke NKCTHI itu lebih ke masing-masing person. Kalau cinta pertama itu kita bisa relate sebagai satu keluarga. Iya, karena NKCTHI itu film setiap tiga anak itu punya masalah masing-masing yang bermuara ke bapak, dan semua itu terakumulasi jadi satu keluarga. Kayak gitu. Dan sehingga meletus di akhir kan. Nah, semua masalah itu meletus di akhir. Nah, kalau cinta pertama itu lebih bagaimana kita merasa relate sebagai whole family. Iya, jadi kalau cinta pertama itu survival. Survival dari segi ekonomi, beneran orang dia nggak bisa bayar listrik. Survive, bukan cuma itu. Survive secara batin, secara psikologis, dan ditambah sulit lagi karena harus survive secara ekonomi. Jadi bener-bener filmnya nyentil banget sih. Bukan nyentil, jadi kayak kamu
kamu kayak gini ya. Nah, pas lah semua orang merasakan struggle yang kurang lebih sama. Kalau Saat NKCTI pandemi. kowe kerasa kayak awan ya. Nah, kamu yang mana? Kamu yang mana? Kali ya. Nah. Bedanya penekanannya berbeda, tapi nafasnya sama. Iya. Nafasnya sama-sama ingin menunjukkan kalau berkeluarga, punya keluarga itu ya repot. Iya. Tapi ya ini adalah keluargamu. Iya, dan untuk apa ya? Untuk menyelesaikan masalah dalam keluarga itu Ya, walaupun apa ya? Gak bisa menang sendiri, kemudian yang merasa tersakiti harus emosinya harus didengar tuh enggak. Jadi ya semua orang tuh ya harus didengarkan dan saling mendengarkan untuk kemudian bisa stick together dan menyelesaikan masalahnya. Dan KCTHI itu kan ketika mereka kumpul di ruang tamu ngobrol itu kan semua tuh meletus semua tuh gunungnya. Meletus semua gunungnya, habis itu diem-dieman, habis itu baru kemudian mulai dirapikan satu-satu. Kalau di film Cinta Pertama itu istilahnya ada dua keluarga yang beda terus terikat pernikahan, gabung, terus masalah mereka kemudian bersatu. Masalah mereka bersatu. Jadi kayak ya kalau aku nikah sama pasanganku, kemudian keluarga kami bergabung kan, ya masalah kami jadi satu. Iya. Sesimpel itu sih. Iya. Jadi sama-sama ngomongin keluarga, tapi nafasnya sama, cuman nekannya beda. Iya, jadi dan dua-duanya works. Iya, works. Jadi kalau mungkin Cinta Pertama ini secara umum bekerja karena pandemi, semua orang merasakan itu ya. Tapi kalau NKCTHI itu ya kamu tinggal tombolnya ada di mana nih? Kamu ada tombolnya ada di mana? Kamu merasa jadi angkasa, jadi siapa? Awan. Kalian tuh bapaknya tuh. Iya. Kamu yang mana? Atau mungkin ibunya. Kalau tombolnya yang mana tuh kembali ke penonton masing-masing. It's good movie sih. Good movie. It's really good movie. Dan kalau buat saya sih dulu tuh aku ingat dulu tuh aku pas NKCTI itu tayang itu aku lagi ada duit tuh. Nah, terus temanku dari si botak si temanku ada rasa namanya. Kamu harus nonton Riz. Tak tuh kok nih tiket gitu loh. Memang saking kemudian setelah aku nonton juga aku merasa harus ada orang lebih banyak buat nonton ini. Aku nonton film itu rada ngedumel-dumel juga loh. Iya, aku juga maksudnya what the fuck gitu. Agak marah-marah karena tombolnya tuh kepencet-pencet itu loh. Kalau nonton Cinta Pertama itu kita nggak marah. Kita merasa nggak sendirian gitu. Iya. Merasa nggak ternyata yang merasa kayak gini nggak cuma aku. Iya, hampir banyakan orang di Indonesia merasa kayak gitu. Tapi kalau NKCTI itu sangat personal. Sangat personal. Dengan film Cinta Pertama itu relatable sangat general ya. Ya karena konteksnya pandemi ya, jadi bisa relate ke semua orang. Dua-duanya punya kekurangan, tapi kita nggak ngomongin kekurangan itu karena semuanya teknis ya kekurangannya. Teknis banget, tapi dari segi acting bagus semua lah. Bagus banget. Ya. Aku cukup menyesal nggak bisa menonton di bioskop karena nggak bisa ngasih duit ke mereka kasarnya. Kenapa ya? Aku kita sibuk, Bro. Iya, terus Cinta Pertama tuh kenapa ya? Apa karena belum vaksin? Aku lupa kenapa aku nggak nonton itu. Pokoknya kita sibuk kok. Kita aja siap nggak seperti tapi ada di bioskop kan? Ada. Yang NKCTHI jelas. Terus Cinta Pertama itu ada di bioskop. Ada. Aku lupa tuh nggak nonton itu karena belum vaksin apa gimana? Apa karena masih takut ke bioskop aja mungkin? Udah vaksin pas itu. Takut ke bioskop. Kita udah ngonten. Soalnya kapasitas waktu film Cinta Pertama rilis itu kapasitasnya masih 50%. Kalau aku lagi sibuk banget sih itu memang. Ya, apa mungkin karena waktu itu tingkat vaksinasinya belum luas ya. Jadi kita juga masih agak was-was. Soalnya aku ingat ketika balik nonton ke bioskop lagi agak sering itu tuh setelah bulan Juli, Agustus, September di mana tingkat vaksinasi udah tinggi. Nah, NKCTHI itu setelah itu, Bro. Tapi memang NKCTHI itu sebelum pandemi. Bukan. Cinta Pertama. Cinta Pertama itu cukup cepet loh tayang di sini. Cukup cepet masuk OTT cukup cepet. Cuman emang kita sibuk sih. Aku ingatku itu sibuk. Aku lupa alasan kenapa. Ya itu karena siapa aja kita lupa nggak nonton kan? Iya, karena pandemi. Jadi kalau bagi kami kalau kalian memang ya pengen cari film bertema keluarga yang tidak klise, tapi harus relatable, penuh konflik ya. Kedua film ini kami sarankan karena konfliknya tuh nggak kemudian yang klise family harus stick together seperti kata nggak preachy ya? Ya nggak preachy. Jadi ya nunjukin bahwa kalau kamu mau stick together sebagai family itu ya harus sakit bareng gitu. Karena di dua film itu semua tuh menderita. Keluarga Cemara itu agak preachy ya? Nonton nggak? Iya nonton. Agak preachy kan. Makanya kalau ngomongin film keluarga dibanding Keluarga Cemara yang udah ikonik itu aku malah lebih condong
NKCTHI sama Cinta Pertama ini. Walaupun ada muatan romansnya, tapi tekanan ke keluarganya tuh juga gede banget. Nggak ada lah ungkapan bahwa kita susah, kita tetap bareng ya tuh. Nggak, kalau kasarnya di dua film ini nggak ada. Enggak. Kita susah, iki piye jalan keluarnya. Nggak sebelatan itu. Nggak sebelatan itu. Kita disuruh merasakan sendiri, gila repot gue keluarga. Tapi serepot apapun, ya keluarga adalah keluarga. Darah adalah darah. Tetap harus stick together dan menderita bareng. Kecuali ngeseli banget. Ya bahkan dia di ujung. Karena gini, karena ujung-ujungnya tuh keluarganya nggak ada yang ngeseli juga. Iya. Emang mereka bermasalah aja. Ya, bermasalah dengan komunikasi. Komunikasi. Dan di akhir film walaupun mereka mencapai sebuah resolusi atau sebuah permasalahan, tidak kemudian berarti bahwa mereka itu happy loh. Semua penuh kompromi. Penuh kompromi akhirnya. Dan ya hidup memang penuh kompromi. Nggak ada hidup sesuai keinginanmu. Iya. Iya gitu. Jadi kalau mau mencari film keluarga, dan semuanya kami sarankan kedua film ini, NKCTHI dan Cinta Pertama, Kedua, Ketiga. Maaf judulnya panjang, capek ngomongnya. NKCTHI, ini sekelas info juga, NKCTHI juga ada spin-off-nya. Iya, belum nonton tapi saya. A Story of Kale sama A Story of Dinda. Oke. Dinda itu siapa? Harus nonton Kale dulu. Aduh. Spin-off berarti? Waduh. Spin-off. Kalau nggak salah ada yang soal angkasa atau awan, tapi aku nggak nemu di mana. Iya. Aku masih pengen nyari film, dan ini yang film yang bikin aku naksir sama Sheila Dara. Oh iya dong, saya juga. Ini memang banyak orang jadi suka Sheila Dara gara-gara NKCTHI. Emang dia bus di sini tuh. Iya. Banget. Habis itu kan. Tapi saya lebih senangnya lihat Rahel Amanda sih. Rahel Amanda itu yang mana? Anaknya yang tangannya patah. Si Awan. Anak yang bungsu ya? Iya. Karena karena dia kan udah nongol di TV sejak kecil kan. Aku malah nggak ingat. Iya, dia tuh bisa dibilang ya aktris cilik juga lah, atau aktris remaja lah bisa dibilang. Udah sering main di sinetron juga udah lama. Center masalahnya di dia juga sih di film itu. Itu aja kali ya? Oke, itu dulu aja. Kita ngomongin soal film keluarga ini. Ini berarti mungkin nanti judulnya film keluarga ya. Iya. Film keluarga yang cocok. Film keluarga yang ngena bagi kami. Oke. Itu dulu, sampai jumpa lagi. Kalau mau ngobrol-ngobrol seperti biasa, langsung aja tulis di kolom komen. Boleh juga share ke teman-teman yang lain kalau kalian butuh alasan untuk mengajak orang nonton NKCTHI atau Cinta Pertama, Kedua, Ketiga. Boleh. Atau kalian pengen kita bahas film apa? Kalau kita cocok sama filmnya pasti dibahas. Iya. Kalau enggak ya enggak. Iya, betul. Oke, thank you. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.